Saya rindu saudara-saudara kita akan melakukan renewal covenant atau kita akan memperbaharui kira-kira gitu ya. Memperbaharui perjanjian kita dengan Tuhan. Saya mau kita fokus kepada kata perjanjian. Sama-sama bilang perjanjian. Seperti yang Rofi bilang tadi gitu ya. Apa sih itu perjanjian? Kalau saudara lihat Alkitab kita pada tanggal 25 Desember di sini saya bicara soal pohon Natal. Lalu kemudian kemarin di Tomon saya bicara soal mengapa orang Kristen kebaktian tanggal 25 Desember. Apakah Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember? Kalau enggak, kenapa kita kebaktiannya tanggal 25 Desember? Dan sekarang ini, kenapa saudara-saudara saya bicara seperti itu? Karena banyak yang enggak paham gitu ya. Dan akhirnya disesatkan oleh banyak informasi yang enggak benar. Nah hari ini saya mau berbicara kepada saudara-saudara tentang New Testament gitu ya. Atau perjanjian baru. Ada berapa banyak di antara kita yang notice bahwa Alkitab kita terdiri atas 2 perjanjian. Yang percaya bahwa Alkitab kita firman Allah itu terdiri atas 2 perjanjian, bilang amin. Itu ya, saya sudah jarang bawa Alkitab buku tapi perlu untuk saudara paham. Dan berapa banyak di antara saudara yang paham bahwa kita bergereja, kita beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Kita membawa persembahan, kita menyembah Yesus Kristus karena kita punya New Testament. Karena kita punya perjanjian baru. Setiap kali kita mau perjamuan saudara-saudara, kita mendengarkan pendeta akan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan. Sesungguhnya sejak awal kita harus sadar saudara-saudara bahwa keberadaan kita ini itu terkait erat dengan sebuah perjanjian yang baru. Sama-sama bilang baru. Itu ya. Nah, Pastor Melan, apakah torang tidak percaya dengan perjanjian lama? Torang percaya. Itu sebabnya ada di Alkitab kita. Tapi seluruh eksistensi orang Kristen, keberadaan orang Kristen itu meskipun berawal dari perjanjian lama, tapi eksistensi kita, tahu ya eksistensi, keberadaan kita, posisi kita, situasi kita, siapa pusat penyembahan kita, apa yang kita percayai, bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Semuanya itu karena ada New Testament atau perjanjian baru. Ada teman saya, dia gembala gereja Kristen perjanjian baru. Iseng-iseng saya tanya, memangnya kau sudah tidak pakai perjanjian lama? Dia bilang pakai. Tapi perjanjian lama, ingat saudara-saudara, itu adalah warisan dari agama Yahudi. Dari yang mana kita bersumber dari itu, kita lahir dari rahim itu gitu ya. Ibu kita kurang lebih Yudaisme, orang Israel yang percaya kepada Taurat Tuhan. Yang hidup berdasarkan hukum dan persembahan-persembahan. Di mana di dalam perjanjian lama saudara-saudara, ketaatan dan korban persembahan adalah unsur penting dari sebuah peribadatan. Saudara bayangkan hampir semua catatan di perjanjian lama berbicara soal hukum. Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu berisi tentang aturan-aturan bagaimana harus hidup. Apa yang boleh, apa yang gak boleh. Tuhan menurunkan hukum Taurat pertamanya 10 hukum. Dari 10 hukum itu kemudian lahir hukum yang, dan pada waktu itu orang hidup hanya untuk mentaati hukum. Karena surga hanya bisa didekati dengan ketaatan. Belum ada ceritanya Kristen. Tapi itu memang belum sempurna. Sampai kemudian saudara-saudara, sekitar tahun 50
Anno Domini, tahunnya Tuhan kita gitu ya. Perjanjian baru dikumpul. Saudara juga bahkan gak ngerti kok bisa gitu, gimana caranya. Perjanjian baru itu dikumpulkan itu sesudah 50 tahun Yesus lahir. Kurang lebih. Siapa yang tulis? Gak banyak yang tulis perjanjian baru. Yang tulis perjanjian lama banyak. Tapi yang tulis perjanjian baru tuh gak banyak saudara-saudara. Yang perjanjian baru itu kan kita tahu ada kitab-kitab Injil. Injilnya aja sampai 4, saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sesudah itu sudah catatan tentang rasul-rasul. Dan terakhir dikunci oleh Wahyu. Jadi kitab perjanjian baru itu cuma berbicara soal Injil. Soal Yesus, siapa Yesus itu, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Bahwa dia adalah penggenapan dari perjanjian yang lama. Dan kemudian sesudah itu dia naik ke surga dan kemudian dia menurunkan Roh Kudusnya. Dan sesudah itu kita menyaksikan pekerjaan Roh Kudus di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan sesudah itu saudara-saudara, sesudah Kisah Para Rasul, seluruh perjanjian baru sobat bercerita tentang satu hal. Gereja, saya dan saudara. Sampai Tuhan mau datang kembali yang kedua, Tuhan pun masih menceritakan tentang gereja. Betapa saudara-saudara eksistensi kekristenan kita. Kalau gak ada perjanjian baru, saudara gak ada. Amin. Penting gak perjanjian baru saudara-saudara? Sepenting hidup kita hari ini. Kita percaya kepada perjanjian baru. Yes, kita percaya kepada perjanjian lama. Tetapi kita percaya kepada perjanjian baru. Sebagai sebuah kesempatan yang baru. Sama-sama bilang kesempatan yang baru. Kesempatan yang baru yang ditawarkan oleh Tuhan. Supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Tetapi kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Itu sebabnya Dia datang menawarkan kepada kita dua hal. Kasih karunia dan kebenaran. Kitab Yohanes bilang Dia menawarkan kepada kita sebuah jalan kehidupan yang benar-benar berbeda. Kalau sebelumnya saudara harus berusaha dengan hidup saudara sendiri. Saudara melakukan segala sesuatu berdasarkan ketaatan. Salah sedikit dihukum. Salah sedikit dihukum. Saudara bisa bayangkan kalau kita hidup di era di mana semuanya salah sedikit dihukum. Itu hidup yang benar-benar gak merdeka. Tapi Yesus menawarkan melalui perjanjian yang baru. Sebuah cara hidup yang berbeda. Sebuah cara hidup yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah cara hidup yang benar-benar merdeka karena dimerdekakan oleh Kristus sendiri. Bilang amin saudara-saudara. Perjanjian yang lama yang dilihat adalah saudara bikin dosa apa. Tapi perjanjian yang baru yang dilihat adalah apa yang dilakukan Tuhan untuk menolong kita. Fokusnya jadi berubah. Fokusnya sekarang kepada pekerjaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. So saya ingin saudara-saudara di tahun yang baru kita semua ingat bahwa kita ini adalah warga perjanjian baru. Katakan amin. Mari kita buka bersama-sama saudara-saudara satu ayat firman Tuhan. Yang bagus sekali. Yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 6. Kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus.
Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Garis bawahi bagian ini saudara-saudara, dan kita ucapkan sama-sama, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. It's good, very good. Ulang, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesanggupan untuk menjalani tahun 2025? Amin, saudara butuh? Ini jawabnya saudara-saudara. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Apa artinya saudara-saudara? Begini, sepanjang Allah masih bekerja, saudara pasti sanggup. Amin. Sepanjang Allah masih bekerja dan dia sedang bekerja dan terus bekerja, saudara pasti sanggup. Saya tidak mau dengar sebuah kalimat dari jemaat MCM bilang begini, Sonya ndak sanggup pastor. Kalau kamu bilang kamu Sonya ndak sanggup, berarti kamu so tolak itu pekerjaan Allah. Sepanjang Allah masih bekerja, catat baik-baik, saudara pasti ada kesanggupan. Amin. Kalau dipercayakan sesuatu, saudara pasti sanggup. Jangan tolak kalau ada peluang baru. Kalaupun ada sesuatu yang agak baru area ini, maju saja. Karena kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sekalipun saudara menghadapi berbagai tantangan, saudara gak perlu takut. Sepanjang saudara tahu Allah masih bekerja, saudara pasti akan sanggup menjalani kehidupan saudara. Ada yes saudara-saudara? Yes, lanjut. 1, 2, 3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Oh, saudara sudah dilantik oleh Tuhan sendiri melalui pernyataan Rasul Paulus bahwa saudara-saudara adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Sama-sama bilang, kami adalah pelayan perjanjian baru. Penting ini identitas ini saudara-saudara. Saudara sebagai pelayan perjanjian baru, ingat saudara tidak sedang melayani sesuatu yang mematikan. Tetapi di mana saudara ada dan melayani, saudara membawa kehidupan. Yes dong saudara-saudara. Pelayan perjanjian baru adalah pelayan-pelayan yang bekerja sama dengan Roh, yang dipimpin oleh Roh, yang dikuasai oleh Roh Allah. Itu sebabnya dimanapun pelayan-pelayan perjanjian baru ada, di situ ada kehidupan. Saudara harus bilang amin ini. Tahun 2025 saudara belum tahu mau seperti apa, tapi saudara ingat sebagai pelayan perjanjian baru, ketika saudara masuk di satu tempat, ketika saudara mengerjakan sesuatu, saudara disertai oleh Roh Allah yang menghidupkan. Bilang amin. This is so powerful. Keren sekali kalau saudara sadari. Saya berusaha mau cari kata-kata yang lebih bagus dari itu saudara-saudara. Tapi gak ketemu, so itu yang paling bagus. Bahwa di tahun 2025 ini orang sadar bahwa orang ini ingat, orang ini pelayan perjanjian baru. Yang dimanapun orang pergi, Roh Allah yang menghidupkan itu akan menyertai kita. Sehingga sekalipun orang berjalan di lingkungan yang somo mati, ada anak Tuhan di situ, lingkungan jadi hidup. Saudara bekerja di sebuah perusahaan yang somo bangkrut, saudara masuk di situ, saudara bawa kehidupan. Saudara mungkin ditempatkan di sebuah area yang benar-benar bobrok moralnya dan lain-lain sebagainya. Saudara adalah pelayan perjanjian baru, saudara akan membawa kehidupan. Orang-orang bilang ini tanah gak berhasil, orang bilang ini gak sukses. Ingat saudara, anak Tuhan, saudara gak dipengaruhi oleh apapun juga. Yang membawa kehidupan itu ada menyertai engkau. Bilang amin.
Kalau ada orang bilang jual murah, karena apa? Karena di situ setang. Beli saudara-saudara. Karena kalau saudara masuk tidak ada satu setang pun yang bisa menempati tempat itu lagi. Amin. Kalau ada orang bilang begini, jangan ke situ, itu tempat terkutuk. Ketika pelayan perjanjian baru masuk ke sana, itu kutuk langsung lari, langsung diputuskan menjadi tempat di mana roh Allah yang menghidupkan bekerja. Amin. Saudara ditempatkan di tempat yang terpencil, yang tempat jin buang anak, tenang. Ketika anak Allah ada di sana, jin gak sanggup buang anak di sana. Karena ada roh Allah yang menghidupkan, menyertai para pelayan-pelayan perjanjian baru. Orang gak tahu orang mau berjalan bagaimana toh. Tapi kan orang tahu dengan siapa orang berjalan. Amin. Itu jelas orang tahu siapa yang berjalan dengan orang. Saudara boleh kasih tepuk tangan dengan dia yang menyertai kita. Haleluya. Lukas 22 ayat 20 bilang begini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi kapan perjanjian baru itu dimulai? Pada waktu Yesus mencurahkan darahnya untuk saya dan saudara. Saudara ingat ini. Ketika Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Darahnya itu sanggup untuk menghapuskan semua dosa manusia. Sehingga kita tidak perlu lagi membawa korban penghapus dosa, korban penebus salah. Gak perlu lagi saudara-saudara. Kalau di perjanjian lama kita yang berdosa, kita yang berkorban. Tetapi di perjanjian baru saudara-saudara, kita yang berdosa, Yesus yang berkorban. Halo. Betapa seharusnya kita jadi orang Kristen itu harus penuh sukacita. Ibarat siapa yang pernah terkena pinjol tahun 2024. Pinjol lah, pinteng, pinjam tetangga. Pinjaman online. Pinjaman bank, mandiri. Mak pinjam doi dulu. Baru pernah saya pulang. Pinjaman bank mandiri, mamak sendiri. Apalagi kita terjerat, saya ditelepon, Pastor Melan, coba menangis, pastor datang dulu. Saya bilang kamu yang datang, kamu yang perlu. Malu pastor orang semua lihat, datang Jo, datang bilang datang di rumah, gak usah datang ke gereja. Karena ini keluarga hamba Tuhan yang saya kenal dekat, saya sangat dekat, menangis. Gara-gara pinjol, cuma berawal dari 1 juta. Cuma 1 juta saudara-saudara. Kita bilang bukan main kan. Seterdesak-desaknya cuma 1 juta. Nekat mau pinjam pinjol. Pinjam pinjol 1 juta. Tenggat waktu 2 bulan. Pas 2 bulan 1 juta belum ada. Karena memang pelayanannya juga memang sangat minim saudara-saudara. Persembahannya tatanya berapa sungan sampai persembahan tiap minggu. Kadang sodeng perpuluhan 175 ribu. Saudara bayangkan itu. Itu pelayanan di tempat-tempat terpencil. Jadi kalau kurang 1 juta. Jadi sesudah 2 bulan saudara-saudara jatuh tempo. Gak bisa bayar 1 jutanya. Kira-kira apa yang dia lakukan saudara-saudara? Pinjam lagi, betul gak? Pinjam lagi dipinjol yang lain untuk tutup utang yang ini. Cuma jangka waktunya sekarang sekurang 1 bulan. Kira-kira 1 bulan dia bisa tutup utangnya? Nggak bisa. Dia akan tambah lagi pinjol. Terakhir waktu dia datang menangis, dia hutang 42 juta. Cuma dari 1 juta kok gale lubang tutup lubang. Mungkin buat orang 42 juta sebagian kecil, tapi bagi seorang hamba Tuhan, saudara-saudara yang berada di pedesaan, yang lebih gila lagi saudara-saudara, ditelepon, dimaki-maki, dikata-katainnya seperti yang saudara dengar selama ini. Dan ini keluarga hamba Tuhan.
Dan dia datang sudah dalam keadaan 42 juta. Dan dia pikir bahwa saya punya uang 42 juta untuk melunasi hutangnya. Saya bilang nyanda ada doi sebanyak itu. Apalagi untuk membayar utang pinjol. Kita bayar hari ini, lusa ngana pinjam ulang pinjol. Datang dulu kita kasih cara. Datang saudara-saudara, dikasih cara. Menderita. So hilang sukacita, so ndak ada nafsu makan, tidur pun merasa ada orang yang bateror. Gara-gara hutang. Coba saudara bayangkan. Saudara bayangkan kalau kemudian ada orang yang datang bilang begini. Saudaraku, semua kau punya hutang. Saya bayar. Saya kasih modal juga untuk hidup berikut. Teman saya mau bagaimana saudara? Itu perjanjian baru. Perjanjian lama torang berhutang. Karena torang backing dosa, torang tebus, torang backing lebih besar. Karena orang pikir apa? Oh boleh kok tak bayar dosa. Kita berzina, habis itu kita bayar dengan sapi saudara-saudara misalnya. Kemudian kita punya banyak sapi, berzina lagi, bayar lagi pakai sapi. Jadi dosanya bukan makin berkurang. Makin nagih. Akibat dari dosa kita mulai terikat, kita hancur. Segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi abu. Sia-sia, gak tenang, hidupnya gak tenang. Tapi pelayan perjanjian baru mulai ketika Yesus datang. Inilah darahku, darah perjanjian. Semua dosa yang sudah kamu lakukan itu dihapuskan. Termasuk konsekuensi dosanya. Karena aku yang tanggung. Itu orang Kristen. Kok ada orang yang seperti itu? Nggak ada sukacita? Halo? Bilang kanan kiri. Perugi. Orang yang berdosa, Tuhan bayar akang itu utang. Kita bilang datang pak kita. Yang sanggup tamu bayar nape utang. Mereka yang datang kepada pembayar hutang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Karena pasti ketemu jalannya. Bertanggung jawab dengan nape pinjaman. Sekarang sudah so aman-aman. Puji Tuhan, dia sudah bayar DP utang-utang. Senang kalau utang kita dibayarin sama orang lain. Itu perjanjian baru. Orang yang nakal, orang yang berdosa, Tuhan yang bayar dosanya. Itulah kasih karunia Tuhan. Makanya orang-orang yang hidup di dalam pelayan-pelayan perjanjian baru harus penuh sukacita. Harus penuh rasa syukur. Itu sebabnya orang Kristen kalau kebaktiannya tidak sunyi-sunyi. Orang Kristen kalau kebaktian rame. Karena apa? Karena merayakan sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan itu sempurna. Pastor, apakah orang soalnya tidak taat? Ada. Tapi ketaatan orang Kristen, ketaatan dalam perjanjian baru, itu justru karena Tuhan sudah selamatkan kita. Makanya kita nggak mau mempermalukan Tuhan. Kita nggak mau menyakiti hati Tuhan. Jadi kita hidup benar. Bukan lagi sebagai cook supaya dibenarkan. Tetapi oleh karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita sudah disucikan oleh Yesus. Ibaratnya kalau orang sakit, orang sudah disembuhkan oleh Yesus. Masakan orang akan melakukan sesuatu yang menyakiti orang yang sudah menyembuhkan kita. Jadi proses ketaatannya berbeda. Kalau perjanjian lama supaya saudara bisa dibenarkan, baru saudara taat supaya dibenarkan. Kalau sekarang enggak, karena saudara sudah dibenarkan oleh Yesus, saudara harus hidup dalam ketaatan. Karena itu adalah bahasa kasihnya dia. Barang siapa mengasihi aku, ia menuruti segala perintahku. Jadi nurutin perintah Tuhan itu bukan for mau cari muka Pak Tuhan. Justru karena mau bilang makasih Tuhan. Tuhan so jaga Pak kita. Tuhan so lindungi Pak kita. Jadi kita akan melakukan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara. Jos gak perlu apa-apa untuk menjadi anaknya Rian. Dia nggak perlu, kalau nggak dengar-dengaran,
Papa anak. Kalau ngana bangun pagi, berdoa, ngana paparian pe anak. No. Jos adalah anaknya paparian. Itu sebabnya Jos mendengarkan dan mentaati kata-katanya Papa Rian. Karena Rian adalah papanya. Sudah mengerti maksudnya? Jos tidak perlu cuci piring untuk menjadi anak papanya. Jos tidak perlu bastrika untuk menjadi anak papanya. Jos adalah anak papanya, makanya dia boleh basuh sapu di rumah papanya. Jos adalah anak papanya, sehingga kalau dia nakal, dia punya papa boleh hit di pantat. Karena dia anaknya. Karena kalau tetangga sebelah yang hit anaknya, papanya mau saya masuk penjara. Sudah paham? Begitu. Kita ini jadi anaknya Yesus, bukan karena orang baik-baik rajin masuk gereja, bukan. Rajin bayar perpuluhan, bukan. Karena orang Yesus pe anak. Karena orang pelayan perjanjian baru. Orang melakukan semua itu dengan sukacita. Ada amin. Ini spirit yang orang harus bawa sepanjang tahun 2025. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Yang ketiga saudara-saudara. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 6 tadi bilang gini. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, apa yang membedakan pelayan-pelayan perjanjian baru dan orang yang ada di perjanjian lama? Itulah Roh Kudus, sama-sama bilang Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu dinyatakan dengan sempurna ketika kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Amin. Ulang, ini penting. Dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dijaga oleh Roh Kudus, itu adalah bagian dari perjanjian baru itu sendiri. Ketika orang menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, maka roh Allah akan menyertai kamu. Ini kita gak boleh lupa kalau orang mau berjalan di tahun 2025 ini. Bahwa kita punya Roh Kudus yang akan menghidupkan dan memberikan jaminan kepada kita. Sampai kita memperoleh semua janji Allah yang terdapat di dalam kitab-kitab. Terutama perjanjian baru. Perjanjian lama juga. Apa contoh yang perjanjian baru? Aku datang untuk memberikan kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan itu ada. Kita akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Dari mana? Dari jaminan kepada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita itu. Jadi Roh Kudus itu saudara-saudara seperti surat resmi yang diberikan oleh Tuhan, yang membuat kita punya akses kepada semua janji Allah. Amin. Kembali ke kata perjanjian, oke? Kata perjanjian seperti yang Rofi bilang itu sebenarnya idenya datang dari Tuhan. Yang mana bukan kita yang mengikatkan diri dengan perjanjian, tetapi dalam perjanjian baru Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita yang namanya covenant atau perjanjian. Allah kita adalah Allah pencipta perjanjian. Dalam perjanjian lama ada perjanjian Allah dengan Nuh, covenant dengan Nuh, ada covenant dengan Adam, ada covenant dengan Abraham, ada covenant dengan Musa, semuanya ada covenant dengan Daud. Dan mereka hidup, jadi Allah datang dan kemudian berjanji. Ingat, Allah tidak pernah berhutang kepada siapa-siapa. Tapi ketika dia mengikatkan diri dalam perjanjian, dia menjanjikan sesuatu kepada umat yang dikasihinya, kepada orang-orang yang percaya, dan dia pasti akan menggenapinya. Itulah cara Allah kita bekerja. Mengikatkan diri. Saudara bisa bayangkan,
Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat, Allah yang maha segalanya mengucapkan janjinya kepada kita dan dia suruh tunggu. Aku akan menepati janjiku. Dia mengikatkan dirinya dengan perjanjian. Artinya dia dengan sengaja merendahkan dirinya jadi setara dengan kita supaya kita bisa memahami dan kita bisa menerima hal-hal khusus spesifik yang membutuhkan statement, yang membutuhkan janji khusus untuk disampaikan kepada kita. Mana itu? Firman Allah. Makanya orang Alkitab dia bilang testamen sama arti dengan covenant, diterjemahkan perjanjian. Ini buku ini saudara, ini firman ini ikatannya Tuhan. Bahwa semua tuh dia bilang di sini, dia mau tepati. Amin. Semua yang saudara boleh baca, sama yang saudara boleh pahami, itu pasti akan jadi. Amin. Bukankah ini hal yang luar biasa? Dan untuk memperoleh itu, Tuhan kasih Roh Kudus kepada saya dan saudara menjadi jaminan. Supaya apa yang dia sampaikan, apa yang dia catat, apa yang dia ungkapkan, apa yang dia prasingkapkan kepada kita, itu jadi. Alkitab sendiri bilang, firman-Nya sendiri bilang, tidak ada rencananya yang gagal. Termasuk ketika dia mengikatkan di dalam perjanjiannya, dia tidak pernah gagal. Siapa yang dia bikin gagal nih perjanjian? Siapa? Orang. Kapan? Waktu orang lupa akan janji-janji Tuhan. Amin. Waktu orang lupa bahwa Tuhan pernah berjanji. Waktu orang lupa hidup sesuai dengan firman-Nya. Waktu orang lupa kebaikan dan kasih Tuhan yang dinyatakan pada orang. Nah pagi ini saudara-saudara, saya mau bukan Tuhan yang memperbaharui janjinya, perjanjiannya, tapi orang memperbaharui orang komitmen di hadapan Tuhan. Khusus untuk tahun 2025 untuk memastikan tidak ada yang akan menghalangi saudara menerima janji-janji dan berkat Tuhan dalam hidupmu. Are you ready?